Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kami dengan topik algoritma Huffman. Nama kelompok 1 Indra Suma, 2 Majul Hamenda, 3 Vanessa Barakati. Berikut penjelasan dari kami dari kelompok 8. Algoritma Huffman merupakan algoritma yang dikembangkan oleh David A. Huffman yang digunakan untuk menemukan profil kode yang optimal dan dipublikasikan dalam sebuah paper di aplikasi di tahun 1952. Algoritma Huffman menggunakan prinsip pengkodean yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter dikodekan hanya dengan rangkaian beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek, dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Berdasarkan tipe peta, kode yang digunakan untuk mengubah pesan awal menjadi sekumpulan kode word. Algoritma Huffman termasuk ke dalam kelas algoritma yang menggunakan metode statistik, yaitu metode yang selalu menggunakan peta kode yang sama. Metode ini membutuhkan dua fase, yaitu fase pertama untuk menghitung probabilitas kemunculan tiap simbol dan menentukan peta kodenya, dan fase kedua untuk mengubah pesan menjadi kumpulan kode yang akan ditransmisikan. Sedangkan berdasarkan teknik pengkodean, simbol yang digunakan, algoritma Huffman menggunakan metode simbol WISE, yaitu metode yang menghitung kemunculan dari setiap simbol yang sering muncul diberi kode yang lebih pendek dibandingkan dengan simbol yang jarang muncul. Pembentukan pohon Huffman. Kode Huffman pada dasarnya merupakan kode prefiks dalam kurung prefiks kode, yaitu himpunan yang berisi sekumpulan kode biner, di mana pada kode prefiks ini biner yang menjadi awalan bagi kode biner yang lain. Kode prefiks biasanya dipresentasikan sebagai pohon biner yang diberikan nilai atau tabel. Untuk cabang kiri pada pohon biner diberi label 0, sedangkan pada cabang kanan pada pohon biner diberi label 1. Rangkaian bit yang terbentuk pada setiap lintasan dari akar ke daun merupakan kode prefiks untuk karakter yang berpadanan. Pohon biner ini biasanya disebut pohon Huffman. Langkah-langkah pembentukan pohon Huffman adalah sebagai berikut. Baca semua karakter di dalam teks untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun teks dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Setiap simpul diasing dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Terapkan strategi algoritma sebagai berikut. Gabungkan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Setelah digabungkan, akar tersebut akan mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dua pohon penyusunnya. Ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman agar pemilihan dua pohon yang akan digabungkan berlangsung cepat. Maka semua pohon yang ada selalu urut menaik berdasarkan frekuensi. Proses encoding. Proses encoding untuk satu karakter dimulai dengan membuat pohon Huffman terlebih dahulu. Setelah itu, kode untuk satu karakter dibuat dengan menyusun nama string biner yang dibaca dari akar sampai ke daun pohon Huffman. Langkah-langkah untuk melakukan encoding pada suatu string biner adalah sebagai berikut. 1. Tentukan karakter yang akan diencode. 2. Mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian sampai menemukan daun di mana karakter itu berada. 3. Ulangi langkah 2 sampai seluruh karakter diencode. Proses decoding. Decoding merupakan kebalikan dari encoding. Decoding berarti menyusun kembali data yang tersandi menjadi data aslinya. Langkah-langkah decoding suatu data yang tersandi menggunakan pohon Huffman adalah sebagai berikut. 1. Baca sebuah bit dari string biner. 2. Mulai dari akar. 3. Untuk setiap bit pada langkah 1, lakukan penelusuran pada cabang yang bersesuaian. 4. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai bertemu daun. Kodekan rangkaian bit yang telah dibaca dengan karakter di daun. 5. Ulangi dari langkah 1 sampai semua bit di dalam string habis.
Yeah, you know what I'm saying? Yeah. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul. Send it to my phone, send it to my phone, send it to my phone. You already know, I'll keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul. Send it to my phone. You took it in the mirror, so I could see clear. Baby, have no fear. You know I'm staying here. I know you wanna share. Baby, might as well. You know I keep it true. You know I never tell. I'm sure you took a few. Tell me one or two. I know when the hell I make that can only mean one thing. You know what I like, what I've been waiting on. What's taking so long? Send it to my phone. Send it to my phone. Send it to my phone. You already know. I'll keep it on the low. Baby, you can trust. Proses kompresi sendiri didasarkan pada bahwa isi file akan dibaca secara per byte atau 8 bit sehingga menghasilkan nilai pembacaan antara 0 hingga 255. Suatu metode pada kompresi data akan menghasilkan bit-bit satuan terkecil pembentuk data baru yang lebih pendek dibandingkan oleh bit-bit data sebelum dikompresi. Bit-bit data yang lebih pendek tersebut biasanya tidak akan bisa dibaca oleh komputer sebelum dilakukan proses encoding. Pada proses encoding, bit-bit data tersebut di-encode setiap 8 bitnya sehingga membentuk satu karakter yang dapat dibaca oleh komputer. Begitu juga sebaliknya, pada saat dikompresi, bit-bit data tersebut di-decode kembali agar membentuk bit-bit data semula yang akan digunakan dalam proses dikompresi. Karena pada saat proses dikompresi, dibutuhkan bit-bit data sebelum di-encode untuk dapat dibaca kembali dalam proses dikompresi. Lalu, masukkan rumus berikut untuk menambahkan padding. Seperti yang dilihat, untuk menambahkan flagging dapat menggunakan rumus berikut ini di bawah ini. Jadi, penambahan padding dan flagging jadi seperti berikut. Dengan total bit yaitu 64 bit. Jika string bit hasil encode habis dibagi 8, maka tidak perlu ditambahkan padding, tetapi tetap harus ditambahkan flagging. Langkah berikutnya membagi string menjadi per 8 bit, lalu merubahnya menjadi karakter. Ini adalah hasil dari proses kompresi menghasilkan karakter di atas ini. Setelah merubah karakter menjadi string bit, lalu menghilangkan padding dan flagging dengan cara mengambil 8 bit terakhir dan merubahnya menjadi bilangan desimal, kemudian nyatakan dengan n. Kemudian gunakan rumus 7 tambah n seperti berikut. 7 tambah n sama dengan 7, tambah 3 sama dengan 10, hilangkan dari string bit sebanyak 10 bit terakhir. Baca string bit dari kiri ke kanan, lalu ikut pohon, mulai dari akar sampai menemukan sebuah karakter.